Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya, meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran antara lain skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala yang bisa digunakan untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial antara lain. 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena, soal ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 2. Skala Goodman. Skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, dan lain-lain. Penelitian yang menggunakan skala ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 3. Semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinun yang jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. 4. Rating scale datang mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan sehingga dapat mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan pengetahuan, dan lain-lain. B. Instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik, instrumen penelitian. Sedangkan semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, variabel dalam ilmu alam misalnya suhu, maka instrumennya adalah termometer. Penelitian-penelitian dalam bidang sosial, instrumen penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Contoh, pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Ada 3 instrumen yang perlu dibuat: instrumen untuk mengukur kepemimpinan, instrumen untuk mengukur iklim kerja, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Cara menyusun instrumen. C. Cara menyusun instrumen. Penelitian harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel. Variabel penelitian yang ditetapkan untuk peneliti. Dari variabel penelitian tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditemukan indikator yang akan diukur dan kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Ada beberapa langkah umum yang bisa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. 2. Menetap jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakah penelitian sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitian. 3. Menyusun kisi-kisi atau lead instrumen.
Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambarkan indikator atau abilitas dari setiap variabel. Misalnya, untuk menentukan prestasi belajar, untuk kemampuan subjek penelitian diukur dari tingkat pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan sebagainya. 4. Menyusun item instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. 5. Menguji coba instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba dan sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru setelah mendapatkan masukan dari subjek uji coba. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.